kamu bilang kan ada yang teriak-teriak ya, Iya. provokator gitu ya. Yes. Terus yang bilang menuduh, itu menuduh kamu Iya, iya. provokator gitu. Itu siapa yang teriak-teriak itu? Saya nggak kenal, nggak lihat mukanya. Cuma Tapi dia dengar ada suaranya. di antara orang yang berbaju hitam itu sih. Kejadiannya itu yang saya rasakan tuh begitu cepat. Tapi kalau diberikan mungkin sekitar 3-5 menit pengeroyokannya itu. Halo teman-teman, ketemu lagi di podcast Si Paling Kontroversi bersama saya Zilvia Iskandar. Dan kali ini Si Paling Kontroversi spesial menghadirkan ada 2 orang mahasiswa yang pada saat aksi May Day atau Hari Buruh Internasional ya 1 Mei lalu, mereka ini sebetulnya bertugas, ada satu menjadi paramedis, petugas medis, kemudian yang satu juga menjadi petugas paralegal. Jadi sebetulnya mereka itu tidak langsung melakukan unjuk rasa, tapi justru mereka membantu orang-orang di sekitar kalau misalnya ada yang terluka dan sebagainya. Tapi singkat cerita, dan mungkin juga penonton sudah baca atau dengar beritanya, mereka ini ada 14 orang yang dijadikan sebagai tersangka, dan 4 diantaranya itu adalah teman-teman mahasiswa. 3 di antaranya sudah hadir bersama kita di sini di podcast Si Paling Kontroversi. Cuma di sini yang akan berbicara sama saya itu ada 2 orang. Ada Cho Yonggi, mahasiswa program studi ilmu filsafat ya dari Universitas Indonesia, dan satu lagi adalah Georgiana Agustin, mahasiswi S2 UGM. Halo Yonggi, Oji ya panggilannya ya. Yonggi dan Oji. Apa kabar kalian? Capek? Agak serba salah nih nanyanya apa kabar atau enggak. Karena bagi yang belum tahu ya, mereka ini duduk di sini kasihan karena statusnya lagi tersangka. Iya. Nah, itu mungkin yang kita harus tahu. Kenapa sih bisa sampai jadi tersangka di aksi May Day kemarin? Bukannya kalian Oji jadi paralegal, kemudian Yonggi jadi petugas medis. Terus bisa jadi tersangka tuh gimana ceritanya? Yonggi dulu deh. Pertanyaannya bagus. Aku juga bingung. Kamu juga masih bingung sampai sekarang. Masih kelihatan sih muka-bunga bingung ini. Tapi apa yang bisa diceritakan? Gimana prosesnya? Pada cerita dulu deh. Sebetulnya kamu pas aksi May Day itu ngapain sebenarnya? Awalnya aku lihat di sosmed paginya jam 10 1 Mei itu ada teman-teman yang bentangin banner atau sejenis banner di belakang gerbang DPR. Terus dapat tindakan represif, dikejar, ditangkap, dibanting sama polisi. Terus aku tergerak gitu loh untuk kayaknya aku datang deh bantu gitu kalau mereka ada luka kecil atau mungkin badannya pegel-pegel, butuh koyo, butuh lak angin, macam-macam lah. Bahkan pembalut itu buat teman-teman yang perempuan. Ya aku ada gitu sebagai supply, bisa kasih pertolongan pertama gitu. Itu sih awal mau datang ke medianya. Jadi siang nyusul gitu. Oh, siangnya nyusul setelah ngelihat ada berita-berita itu di media sosial ya. Betul, di media sosial. Oke. Terus sampai akhirnya kamu ditangkap, itu apa triggernya? Yonggi boleh majuan dikit gak? Oh, biar iya, lebih kedengaran suaranya di mic. Oke. Oke. Apa yang akhirnya triggernya kamu tuh habis ngapain? Kok habis itu didatengin aparat terus ditangkap? Kami tuh nggak langsung didatengin aparat. Tapi ketika sudah menjelang jam 5 sore, itu kan ada tembakan water cannon dari polisi. Terus orang-orang tuh lari-larian berhamburan. Terus kami yang tim medisnya minggir ke trotoar sambil ikut membubarkan diri gitu, jalan pelan-pelan di samping mobil polisinya. Nah, pas di belokan di seberang Spark itu ada orang yang bilang, ada warga yang bilang, "Ini tolong ada yang kepalanya bocor" gitu. Terus beberapa dari kami itu langsung bergegas gitu, langsung nyebrang. Terus lihat-lihat gitu, ini ada apa gitu. Kok iya ada yang palanya bocor, ada yang bibirnya sobek. Ada 2 orang yang bocor sama 1 yang bibirnya sobek. Terus kami tawarin, "Pak, ini butuh pertolongan pertama nggak, ini ada luka gitu." Terus polisi, ada orang yang berseragam hitam-hitam ini balik, dia marah-marah. Dia dorong, "Nanti kami kalau perlu akan kami panggil." Terus didorong, akunya jatuh. Mungkin ada provokasi atau apa, bilang, "Oh, ini yang provokatornya, ini yang tadi nih, yang ada GoPro-nya, ambil." Jadi kamera GoPro-nya diambil,
sayanya dibawa ke taman, dipukulin, dibuat tumbang. Dan ya udah, pemukulan terjadi, selesai, dikeroyok lagi. Dia nggak ada sebab, oh kami terbukti melempar atau kami bawa apa, misalnya batu besar terus kami lempar gitu. Enggak, jadi nggak ada barang bukti, nggak ada tindakan yang merusak atau apapun. Saat mau menolong aja sih, merekanya orang yang berbaju hitam ini langsung agresif gitu, langsung Berbaju hitam-hitam ini siapa? Bukan aparat atau kamu nggak tahu itu siapa? Kalau lihat hasil fotonya lagi sih, ada tulisannya polisi. Terus di sini ada bendera merah putih gitu. Di beberapa foto aku lihat kan setelah keluar. Cuman memang sebagian tuh nggak ada tulisan polisinya ya, baju bebas. Mungkin istilahnya tuh baju preman gitu kalau di kepolisian. Kamu sendiri pakai baju apa? Pakai ini, jaket putih, buat tas hitam, helm biru, ada red cross-nya tapi warna kuning. Terus di dada itu ada red cross warna merah, di tas belakang ada red cross lagi warna kuning juga. Jadi kayak emang ada bendera medis juga, banyak warna putih. Kita pasang emang biar lebih mudah diidentifikasi dan nggak diapa-apain gitu di lapangan. Jadi sebetulnya pasti kelihatan kalau kamu itu petugas medis. Iya, sangat kelihatan. Bagi yang ngerti ya, kalau semua yang kamu pakai itu atribut untuk petugas medis ya. Tuh, ada tulisannya juga kok. Kalau nggak mungkin kurang ngerti simbol Red Cross, bisa lihat ada tulisannya medis gitu di benderanya. Kelihatan. Terus kamu bilang kan ada yang teriak-teriak ya, provokator gitu ya. Terus yang bilang menuduh kamu provokator gitu. Itu siapa yang teriak-teriak itu? Saya nggak kenal, nggak lihat mukanya. Cuma dia dengar suaranya. Di antara orang yang berbaju hitam itu sih. Pemukulan itu berlangsung berapa lama, Yogi, yang kamu rasakan? Cepat atau rasanya lambat sekali, itu dipukulin terus atau gimana? Untuk kejadiannya itu yang saya rasakan tuh begitu cepat. Tapi kalau diberikan mungkin sekitar 3-5 menit pengeroyokannya itu. Lebih dari satu orang yang mukulin kamu? Oh ya, lebih dari berapa? 8, 10 mungkin, banyak banget. Gak ngitung juga sih. Masih ada lukanya gak sekarang? Oh, enggak sih. Untuk bekas luka tuh enggak ada lebam, luka apa ya, sobek cakar tuh ya kecil-kecil udah sembuh lah, kan udah sebulan. Tapi bekas darahnya itu masih ada di baju yang warna kuning yang aku pakai. Bekas mimisan sih pas pemeriksaan, bukan pengeroyokan ya, beda. Jadi luka mungkin secara fisik udah nggak ada, tapi luka apa ya, secara imaterial atau entah trauma atau rasa takut yaudah dipukulin aja gitu tanpa sebab, tanpa kejelasan, itu mungkin masih ada gitu was-wasnya. Kamu masih merasa takut sampai sekarang? Ya, ketika aku baru sadar ketika ada sepatu yang ada orang yang menginjak leher kita gitu, udah ditumbangkan, dikeroyok, dan ketika ada sepatu yang menginjak di sini, jujur aku takut sih, karena nggak ada lagi omongan atau alasan yang jelas lah kenapa ini ditangkap, kenapa dipukuli gitu. Langsung aja ditangkap dan diinjak. Itu yang diinjak tuh yang aku paling ngerasa apa ya, nggak bisa nafas. Di leher ya? Di leher. Satu sepatu di sini dan satu lagi lutut. Jadi ada 2 kaki orang. Tuh. Terus akhirnya mereka berhenti setelah apa? Setelah Koji atau Georgiana itu dia nyelinap masuk gitu, nunduk masuk ke orang yang royok, terus dia peluk aku, dia pasang badan gitu. Dia ya kayak minta stop aja, jangan dipukulin lagi gitu. Fun fact-nya, tempat penangkapan kita, tempat kita ditangkap dan digebukin, itu posko medis.